persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Saudara, puji nama Tuhan berjumpa kembali dengan kami pada hari ini. Kami berterima kasih untuk kesetiaan Bapak Saudara yang selalu mengikuti Menara Doa dengan kami bersama-sama. Bapak Saudara yang ada di Holy Spirit Room dan juga Bapak Saudara yang mengikuti secara online. Mari kita siapkan hati kita datang kepada Tuhan. Kita minta biarlah Tuhan menjamah kita lewat doa, pujian dan penyembahan. Lewat firman Tuhan hidup kita diubahkan oleh Tuhan. Kita akan berdoa Bapak Saudara. Kami datang ya Tuhan. Kami naikkan ucapan syukur kepada Tuhan yang baik. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih-Mu dalam kehidupan kami. Bawa kami hari ini ya Tuhan. Biarlah kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ketika kami mencari Engkau ya Tuhan. Kami berseru, kami percaya. Tuhan Engkau mendengar setiap doa kami. Berkati umat-umat-Mu hari ini ya Tuhan. Ya Tuhan biarlah Engkau jawab doa-doa kami ya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Biarlah Engkau berkenan atas seluruh kehidupan kami. Terpujilah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita Bapak Saudara. Ini doa kami Tuhan. Haleluya. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau Tuhan, Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan.
Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Ini doa kami ya Tuhan. Mari katakan. Ku cari wajah, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Kami panggil nama-Mu Tuhan. Ku panggil nama-Mu. Kami dengar ya Tuhan. Ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar. Oh seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Mari lebih lagi katakan, sungguh indah, sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Mari datang sembah Dia Bapak Saudara. Tuhan, ketika kami berseru, kami tahu Tuhan, Engkau mendengar, Engkau ada bersama-sama dengan kami. Sungguh indah Engkau Tuhan Yesus, Engkaulah tempat perlindungan kami. Tuhan, bawa kami umat-umat-Mu. Ketika kami ya Tuhan berseru, kami tahu Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Oh haleluya, Yesus Tuhan. Haleluya, Yesus Tuhan. Engkaulah sumber kekuatan kami. Haleluya. Dengar doa kami ya Tuhan Yesus. Sembah Dia, haleluya. Oh, sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka.
Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan. Engkau menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Katakan sumber kekuatan. Haleluya. Sumber kekuatan. Engkau sumber kekuatan. Sumber kekuatan. Haleluya. Sumber kekuatan bagi semua orang yang jemaat Tuhan, datang sembah Tuhan. Yesus, berserulah kepada Tuhan. Haleluya. Kami berseru kepada Tuhan. Engkau sumber kekuatan kami, Tuhan. Kau tempat perlindungan kami, Engkau segalanya, Tuhan.
masuk dalam hadirat-Mu dan menikmati indahnya tempat kediaman-Mu. Bawaku lebih dekat dalam pelukan kasih-Mu. Tiada yang dapat memisahkan daku dari kasih-Mu. Mari lebih lagi ya Tuhan, ku ingin lebih dekat masuk dalam hadirat-Mu dan menikmati indahnya tempat kediaman-Mu. Bawaku lebih dekat dalam pelukan kasih-Mu. Tiada yang dapat memisahkan daku dari kasih-Mu. Ini doa kami ya Tuhan, ku ingin lebih dekat masuk dalam hadirat-Mu dan menikmati indahnya tempat kediaman-Mu. Bawaku lebih dekat dalam pelukan kasih-Mu. Tiada yang dapat memisahkan daku dari kasih-Mu. Daku dari kasih-Mu, daku dari kasih-Mu. Ya Yesus, daku dari kasih-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Seperti sungai yang tidak pernah kering. Kasih Yesus. Haleluya. Makasih Tuhan. Mari naikkan pujian ini, katakan kasih Yesus. Haleluya. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegangkan aku sepanjang jalanku. Sekali lagi katakan kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup
terima kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Sembah Dia. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membuat hatiku dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Haleluya. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membuat hatiku dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Tuhan, terima kasih untuk menara doa. Terima kasih ya Tuhan untuk hadirat-Mu. Tiap kali kami ada di menara doa, kami boleh duduk ya Tuhan. Ya Tuhan, di hadirat-Mu, mendengarkan perkataan-Mu Tuhan. Beri kami, ajar kami, supaya kami beroleh hati yang bijaksana Tuhan. Supaya kami bijaksana Tuhan dalam mengelola daripada ya Tuhan apa segala sesuatu yang Tuhan sudah percayakan kepada kami. Biarlah ya Tuhan Engkau sendiri yang memakai kami, melibatkan kami untuk menyelesaikan amanat agung ya Tuhan. Ya Tuhan, hingga 2033 ini ya Tuhan. Aku berdoa Bapa, bangkitkan ya Tuhan satu generasi. Bangkitkan generasi Benyamin ya Tuhan. Ya Tuhan, generasi yang tangguh, yang kuat, yang tajam. Ya Tuhan, yang tidak pernah mau menyerah. Urapi ya Tuhan hamba-Mu untuk dapat mengajar kebenaran firman-Mu. Sampaikan pesan-pesan-Mu Tuhan. Biarlah berbicara secara khusus, secara pribadi. Buat tiap anak-anak-Mu Tuhan, buat setiap kami semua. Kami percaya firman-Mu berkuasa. Akan mengubah seluruh hidup kami. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus. Dalam nama Yesus. Semua kita yang siap menerima firman, hati gembira. Sama-sama katakan amin. Tangan yang meriah saudara. Silakan duduk kembali Ibu Bapak. Ya, shalom saudara. Saya belajar ya, gali dan baca. Saya nemukan satu ayat firman Tuhan ya tentang Benyamin, saudara, tentang kelahiran Benyamin, saudaraku. Kita akan baca Alkitab kita dari Kejadian 35, saya simpulkan saya sampai ayat 18. Ini sebagai ayat nats kita. Saya berikan judul khotbah saya hari ini yaitu generasi Benyamin. Saya berdoa kita bisa melahirkan generasi Benyamin. Atau kita sendiri menjadi generasi Benyamin seharusnya. Apa yang kita lahirkan itulah yang kita bentuk di sini. Kita baca saudara, Kejadian 35 ayat 18 sampai 19. Demikian firman Tuhan. Ketika Rahel hendak menghembuskan napas, ia menamai anak itu Ben-Oni, ya, anak penderitaanku, ya. Tetapi ayahnya yaitu siapa? Yakub, menamainya Benyamin. Waktu saya baca secara keseluruhan saudara kisah Yakub ya saudara ya. Sebenarnya pada waktu Benyamin lahir dari istri kesayangannya saudaraku. Di dalam perjalanan mereka saudaraku ya. Mereka harus berhenti di Efrata yang akhirnya namanya Bethlehem saudaraku ya. Pada waktu kelahiran ini sangat susah. Saudaraku, Rahel saudara yang selama ini saudara ngikut istilahnya Yakub ya terus ikut apa mau Rahel ya kan. Waktu Rahel menamai anaknya ya saudara yang lahir ini Ben-Oni ya, anak penderitaan. Saat itu Yakub tuh lewat kelahirannya Ben-Oni ini dia mau bilang stoplah penderitaan. Stop, cukup, sudah cukup. Ya kan aku akan berikan nama Benyamin. Anak tangan kananku, anak kekuatanku. Kenapa kok dia ganti saudaraku? Dari Ben-Oni menjadi Benyamin. Saudara tahu enggak? Kalau kita lihat kronologis cerita daripada kisah Yakub. Setelah dia menipu bapaknya, menipu Esau. Saudara, dia melarikan diri saudara ke rumah Laban daripada
ya itu omnya dia lah. Ya omnya dia, saudaraku, yang akhirnya jadi mertuanya dia, saudara. Nah ini saya bikin kronologisnya, saudara, ya kan? Di situ proses pemurnian terjadi. Pertama apa, saudara? Dia ditipu oleh Laban selama berapa? Hampir 21 tahun, saudara. 20 tahun. Ditipu, ya kan? Dia harus kerja, nggak dibayar untuk dapetin Rahel, yang dia dapat Lea. Saudara, akhirnya dia kerja lagi nggak digaji segala macam, saudara. Lalu akhirnya saudara dia keluar dari Laban, saudara, dia harus bergumul di Sungai Yabok karena dia harus berhadapan dengan siapa? Esau. Kenapa, saudara? Karena dia ingin menghadiri pemakaman daripada ayahnya yang mati. Dia harus akan ketemu dengan kakaknya. Kakaknya udah siapin pasukan, saudara, 400 pasukan elit, Kopassusnya. Untuk apa, saya? Untuk ketemu dengan Yakub, untuk mau dibunuh dia. Saudara, itu pergumulan, terus itu diremukan. Selesai daripada itu apa? Satu-satunya anak perempuan, Dina namanya, diperkosa. Saudara, selesai perkosaan, apa yang terjadi? Nggak berhenti situ. Simeon dan Lewi, anaknya bantai Sikem, satu suku dibantai. Saudara yang laki-laki dibunuh. Setelah itu saudara apa lagi? Rahel mengandung, lahirkan anak. Lalu saat dia mau berkata, sudah stop sudah penderitaan ini. Tapi itu terus berjalan, itu meremukan. Sampai Rahel sudah meninggal, lahir Benyamin. Lalu tidak lama kemudian anak kesayangan dia, saudara, yang namanya Yusuf dari istri kesayangannya, saudara, dilaporkan oleh Yehuda. Bapak anakmu mati, ya kan? Diterkam oleh binatang buas. Saudaraku Yesus Kristus, saya mau lihat apa makna daripada renungan di Menara Doa yang singkat hari ini, sudah tentang generasi Benyamin yang dilahirkan dari seorang yang bernama Yakub dan Rahel. Saudaraku Yesus Kristus, mungkin saudara dalam hidup kayaknya kok penderitaan, kesusahan, kesedihan itu datangnya bertubi-tubi, kayak gak ada habis-habisnya. Saudaraku, kalau kita terus namai hidup kita sebagai Benoni, kita jualan terus kesusahan kita kepada orang, curhat kemana-mana. Saya gak yakin Yakub akan menjadi Yakub pada ujung hidupnya. Karena dia berkata, stop, aku gak mau jualan lagi kesusahan, penderitaan. Untuk curhat kemana-mana supaya orang, ya kan, mengasihani saya, memperhatikan saya, mengakui saya, menerima saya. Saya gak mau jualan itu lagi. Ya kan? Saya mau berkata Benyamin. Ini anak, ini tangan kanannya Tuhan. Ini kekuatannya Tuhan. Katakan amin. Saudara tahu apa yang terjadi? Walaupun itu gak berhenti langsung. Saudara terus mengalami penderitaan. Tetapi yang di dalam setelah diremukan. Pada waktu dia berjumpa dengan siapa? Firaun. Untuk ketemu Yusuf, kan Yusuf perkenalkan dia kepada Firaun. Saudara tahu ceritanya gitu ya. Di tahun Kejadian 47. Apa yang dibuat saudaraku? Alkitab katakan Yakub melepaskan berkat kepada siapa? Firaun. Saudara, sampai 2 kali ayat 7 dan ayat 10. Apa maknanya saudara sini? Firaun itu adalah raja Mesir terhebat pada masa itu. Ya saudaraku, ya kan? Untuk bangsa-bangsa itu orang besar sekali. Tetapi saya mau kasih tahu saudara, ternyata Yakub, ya kan, jauh lebih besar dari siapa? Firaun. Walaupun dia nggak punya jabatan, dia nggak punya apa-apa, tapi kalau dia bisa lepaskan berkat, karena Ibrani 7 ayat 7 katakan tidak dapat disangkal yang lebih rendah, ya kan, diberkati oleh yang lebih. Kalau kita melepaskan berkat kepada siapapun itu, kita lebih tinggi dari dia, kedudukan kita. Makanya kenapa Tuhan bilang, kasihlah musuh-musuhmu, berkatilah dia. Supaya kita nggak sejajar, karena tinggi. Kalau nggak ada peremukan yang di dalam, nggak jadi ini barang. Kadang tuh dalam hidup kita, kenapa Tuhan izinkan peremukan yang di dalam? Itu untuk apa? Meremukan apa? Supaya lahir generasi Benyamin. Yang kedua, saudara lihat, bukan cuma orang terhebat. Menjelang dia meninggal dunia, Yakub saudara tahu apa? Matanya buta, sama seperti Ishak matanya buta juga. Nggak bisa lihat, betul gak? Tapi Ishak matanya buta, saudara, dia salah.
Sepertinya, tapi Israel itu sadar. Dia ingin berkati Esau, tapi ternyata yang diberkati siapa? Yakub, tapi dia gak koreksi. Kenapa dia koreksi? Dia sadar, memang seharusnya aku memberkati Yakub. Di masa tua Yakub, saudara baca lagi Alkitab, matanya juga udah gak lihat. Ketika Yusuf sodorkan anaknya yang namanya Manase dan Efraim, apa yang dibuat? Dia balik begini, saudara. Dia balik gini. Ini Manase. Sampai Yusuf, Bapak, Manase itu harus tangan kanan. Efraim tangannya. Aku tahu apa yang aku buat. Walaupun dia enggak gitu. Saya mau ngomong apa? Kepakaan, ketajaman. Orang yang sudah banyak diremukan. Lalu tidak pahit. Justru jadi rendah hati. Lemah lembut. Besar hati. Itu tajam. Satu-satu anaknya dinubuatin. Nubuat. Coba baca deh. Nubuatan di dalam Kejadian pasal 49. Jadi semua jadi. Semua jadi nubuatannya. Salah satunya nubuatan tentang siapa? Yang gampang itu tentang Yehuda. Yehuda jadi kenapa semua anak-anak ayahmu akan sujud menyembahmu. Memang betul. Tongkat kerajaan tidak beralih padamu. Tapi saya mau jelaskan tentang nubuatan tentang Benyamin. Nubuatannya apa tentang Benyamin, saudara? Ya, di sini dikatakan Kejadian 49 ayat 27 saya bacakan ya. Benyamin adalah seperti apa? Serigala yang menerkam. Pada waktu pagi ia memakan mangsanya. Dan pada waktu petang ia membagi-bagi rampasan. Artinya apa di sini, saudaraku? Serigala itu adalah hewan yang tajam penglihatannya. Cepat, berani, terlatih dalam berburu. Ini bicara tentang ketangguhan. Saudaraku. Jadi suku Benyamin yang kita tahu di Alkitab, saudara tahu gak? Ini suku pelindung, pejuang Israel. Mereka dikenal sebagai prajurit-prajurit yang tangguh. Kalau kita baca Hakim-Hakim pasal 20 ayat 16. Itu ada 700 orang pilihan dari suku Benyamin. Alkitab katakan semuanya kidal. Ya kan? Dan ahli melempar batu. Jadi gini saudara, sebenarnya bukan semuanya kidal. Yang kanan pun bisa. Tapi yang kiri juga tepat. Sampai dia berkata begini. Hingga setebal sehelai rambut tanpa meleset. Sehelai rambut. Untuk dia lempar gitu kan. Jadi saudara, suku Benyamin adalah menjadi perisai buat suku-suku lainnya. Sesuai dengan nubuatan daripada Yakub ya. Dia serigala yang menerkam. Pada waktu pagi ia memakan mangsanya. Pada waktu petang dia bagi-bagi rampasan. Selalu jadi berkat. Katakan amin. Ya, di Mazmur 68 ayat 27 kata dari suku Benyamin yang terkecil atau yang bungsu datang para pemimpin mereka. Saudara tahu mereka ini ya kan melahirkan pemimpin besar. Raja pertama dari suku siapa? Suku Benyamin, Raja Saul. Mordekai suku Benyamin. Rasul Paulus ya kan dari suku Benyamin. Poinnya apa di sini saudaraku? Saya ingin ajak saudara ya. Mungkin hari-hari ini sekali lagi saudara ngalami banyak tangisan, pergumulan, bahkan sepertinya keputusasaan, kematian. Justru saudara saya mau beritahu, Benyamin lahir di tengah tangisan, perjuangan dan kematian. Namun dari momen yang paling kelam itu Tuhan melahirkan generasi yang paling kuat. Katakan amin. Katakan amin. Iya. Saya nih kalau cerita ini saya kadang-kadang refleksi diri ya. Saudara sudah kenal saya yang sudah ikutin banyak khotbah saya. Saudara juga tahu kesaksian saya. Kadang tuh dalam hidup sekarang saya tuh ngerti gitu saudaraku. Kenapa kok kami harus ditinggal daripada ibu kami pada usia kami masih kecil-kecil. Lalu sepertinya hidup tuh kayaknya keras banget, susah banget. Penuh dengan linangan air mata. Sepertinya gak ada lagi pertolongan, dapat pertolongan. Kayaknya gak tahu bisa lihat 2 hari ke depan, seminggu aja kayaknya berat gitu saudaraku. Tapi rupanya itu akan membentuk yang di dalam. Sehingga saudaraku yang seperti ya kan. Akhirnya ya kan roh Benyamin itu muncul.
Katakan amin saudara. Roh Benyamin, urapan Benyamin itu muncul. Jadi saya mau kasih kata begini saudara. Saudara mau gak lahirkan generasi Benyamin dalam diri saudara? Mari kita lahirkan diri kita, dalam diri anak-anak kita, generasi Benyamin. Ya, kita sudah dengar banyak generasi Yeremia, generasi Yosua. Tapi kita belajar hari ini, ya saudara, minggu-minggu ini, yang generasi Benyamin. Apa itu generasi Benyamin? Pertama, generasi Benyamin adalah generasi yang dilahirkan, saudara, dari apa? Dari kematian daging. Dari kematian daging. Kejadian 35 ayat 18 dikatakan apa? Rahel mati ketika melahirkan Benyamin. Jadi kelahiran Benyamin dimulai dari mana? Kematian. Ini gambaran rohani bahwa generasi baru, manusia baru tidak akan pernah lahir dari mana? Dari daging. Selalu lahir dari apa? Kematian daging. Katakan amin saudaraku. Ya, Yohanes 12 ayat 24 Yesus pernah berkata begini saudara. Jika biji gandum tidak jatuh dan mati, ia tetap satu. Tetapi jika ia mati, ia menghasilkan banyak buah. Waktu Yesus bicara Yohanes 12 ini, Yesus sedang bicara tentang siapa? Tentang dirinya. Dia harus mati saudaraku di atas kayu salib. Ya kan? Sehingga saudara, ya kan? Maka akan menghasilkan banyak sekali. Artinya di sini adalah apa? Tuhan akan mematikan keakuan kita. Tuhan akan mematikan ambisi pribadi kita. Tuhan akan mematikan apa? Kesombongan kita. Kehendak kita yang berbeda dengan kehendak Tuhan. Agenda-agenda manusia kita. Katakan amin. Kenapa harus Tuhan matikan? Karena Tuhan tidak bisa membangun gereja. Ya, Tuhan tidak bisa membangun gereja dengan apa? Kekuatan daging. Tuhan membangun gerejanya, ya kan? Dengan orang-orang yang bersedia mati untuk dirinya sendiri. Katakan amin sudah. Saya melihatnya gereja-gereja yang dibangun, yang lahir karena apa? Keangkuhan, ego, kedagingan daripada manusia. Saya melihat gereja-gereja itu bisa ada, tetapi saudara itu perlu proses sampai bisa mengakui, ya saudaraku, bahwa ya kan, Tuhan yang jadi kekuatan mereka. Katakan amin. Yang kedua saudara, generasi Benyamin adalah generasi yang identitasnya itu diubah menjadi apa? Menjadi berkat. Bukan identitasnya minta dikasihanin. Dalam hidup kita kalau kita lagi sedang banyak masalah, kita tuh selalu, saya pakai istilah, jualan kesusahan, jualan kesedihan, supaya orang kesian sama kita. Mending kalau orang kesian, nanti dia ngomongnya kesian deh lu ya. Aduh, tambah kesian lagi. Katakan amin. Belajar, saudaraku ya. Rahel menamai anak ini siapa? Ben-Oni, anak penderitaan. Tapi Yakub mengganti namanya menjadi apa? Benyamin. Dia ganti identitasnya. Anak tangan kananku, anak kekuatanku. Di Alkitab selain daripada Benyamin ada seorang yang bernama siapa dinamai? Yabes. Pernah tahu enggak? Yabes. Ya, Yabes lahir karena mamanya susah, orang tuanya susah. Saudara, tapi Yabes saudara tidak terima nasib, tidak terima identitas. Dia tidak mau jualan kesusahan, kesedihannya dia. Tapi dia percaya sama Tuhan, lalu dia berdoa. Dan kita kenal dengan doa Yabes sangat terkenal. Katakan amin. Allah memberkati Yabes. Allah menjawab doa Yabes. Hari ini lewat renungan tentang generasi Benyamin. Saudaraku, lahir dari kematian, hidup untuk kemuliaan. Saudara, mari kita renungkan ini, saudaraku. Bahwa kita enggak berhenti jualan kesusahan. Berhenti jualan kesedihan. Curhat kemana-mana. Bukan tambah saudara pulih, tambah lukanya makin dalam. Ya kan? Hari ini ada Tuhan mau lahirkan dalam diri kita semua. Dalam diri saudara. Ya, generasi Benyamin. Apa pewahyuannya? Ini pewahyuan yang luar biasa. Pertama, apa yang dimulai manusia dengan kesedihan, Tuhan akan akhiri dengan kemuliaan. Yang percaya katakan amin. Apa yang dimulai dengan air mata, Tuhan akan teruskan dengan apa? Kekuatan, kuasanya. Apa yang dimulai sebagai penderitaan, Tuhan akan ubah menjadi berkat. Amin saudaraku. Nah hari ini mungkin manusia berkata ini penderitaan. Tapi Tuhan berkata ini kekuatan.
Manusia berkata tidak mungkin. Tapi Tuhan akan berkata apa? Ini tangan kananku. Generasi Benyamin tidak lagi hidup dari trauma masa lalu. Label bahwa aku gagal. Perkataan atau pendapat manusia. Penolakan. Wah, kecewa karena penolakan. Generasi Benyamin adalah generasi yang menerima identitas baru dari Tuhan. Saudara bisa berkata, aku anak kekuatan. Aku anak kerajaan. Aku anak tangan kanan. Aku anak berkat. Aku anak pengurapan. Katakan amin saudara. Yang ketiga, Benyamin dilahirkan di Betlehem. Saudara, rumah roti, kelimpahan firman. Ya saudaraku, Kejadian 35 ayat 19 katakan apa? Demikianlah Rahel mati. Lalu ia dikubur di sisi jalan ke Efrata, yaitu Jadi Benyamin ini satu-satunya anak Yakub yang dilahirkan di mana saudara? Di Betlehem. Saudaraku, dia satu-satunya. Betlehem artinya apa? House of bread. Rumah roti. Ya kan? Ini luar biasa saudara. Jadi generasi Benyamin lahir bukan karena tradisi. Tapi dari mana saudara? Dari kebenaran firman Tuhan. Mereka kuat bukan karena bakatnya. Tapi mereka kuat karena kebenaran firman Tuhan. Katakan amin saudara. Ya, generasi Benyamin ini adalah generasi yang orang-orang yang setia ikut menara doa online. Sudah 5 tahun kita sama-sama saudara. Saya juga cinta firman, saya suka cinta doa. Ya kan? Setiap kita saudaraku. Ini yang maksudnya generasi Benyamin. Generasi di akhir zaman yang Tuhan mau pakai saudaraku. Tuhan akan percayakan banyak perkara besar. Kadang-kadang saya juga berpikir, apa sih yang kita kerjakan selama 27 tahun pengembalaan saya? Yang ada cuma doa, menara doa, di doa menara doa, sharing firman, itu saja. Tetapi saudara, Tuhan lihat saudara, hal yang sepele ini, perkara kecil ini, kita kerjakan terus sampai hari ini. Tuhan percayakan perkara-perkara besar. Katakan amin saudaraku. Ini hal yang luar biasa. Banyak hal Tuhan percayakan buat hidup kita. Ya kan? Generasi Benyamin adalah generasi yang hidup dari roti yang turun dari surga, yaitu firman Tuhan. Mereka lapar akan firman. Mereka haus akan kebenaran. Mereka dipenuhi dengan pewahyuan. Mereka tidak tergantung dengan suasana rohani, tetapi oleh firman yang hidup. Saudara, saya mau kasih tahu generasi Benyamin, generasi yang mendapatkan bagian 5 kali lipat. Katakan amin. Ya, seperti kayak waktu Yusuf menjamu semua saudara-saudara yang datang ke Mesir, saudaraku. Dia jamu, saudara. Ya, masing-masing dapat 1. Kecuali siapa? Benyamin dapat 5 bagian. Kita baca Kejadian 43 ayat 34. Kita baca yuk. 1, 2, 3. Lalu disajikan kepada mereka hidangan dari meja Yusuf. Tetapi yang diterima Benyamin adalah 5 kali lebih banyak daripada setiap orang yang lain. Lalu minumlah mereka dan bersukaria bersama-sama dengan dia. Katakan amin. Generasi Benyamin, generasi yang dapatkan 5 kali lipat. 5 kali tanggung jawab. Ya kan saudara, katakan amin. Ya. Jadi ini saudara, ini pola profetik. Ini bukan kebetulan ya. Generasi yang lahir dari firman akan menerima kelimpahan dari Tuhan. Kalau saudara terus dilahirkan oleh firman terus, ya saudara memperbaharui pikiranmu, sikap hatimu, tindakanmu, perkataan firman terus, saudara akan melihat adanya kelimpahan yang Tuhan berikan, ya kan, dari Tuhan. Lebih daripada waktu-waktu sebelumnya atau generasi sebelumnya. Dan bukan hanya itu juga, saudara, kelimpahannya apa? Kelimpahannya 5 kali, kelimpahan 5 kali lipat. 5 kali lipat pengurapan, 5 kali lipat hikmat, 5 kali pengaruh, 5 kali penyertaan, 5 kali kemajuan rohani. Yang percaya katakan amin. Generasi Benyamin adalah generasi kelimpahan rohani. Generasi yang dipenuhi dengan firman Tuhan. Dan generasi yang menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Dia sadari bahwa setiap tetes berkat, setiap tetes kebaikan itu semata-mata karena apa? Anugerah Tuhan. Jadi Israel itu tangan kananku, itu Tuhan bilang.
Ini tangan kananku, generasi tangan kanan. Ini anak kekuatanku. Bukan kekuatan gue gak dapat anugerahnya 5 kali lipat. Saya kasih contoh di Alkitab ya. Contoh orang kita belajar dari generasi Benyamin di Alkitab saudara, ya kan? Ada suku Benyamin yang bawa. Pertama Raja Saul, muncul Raja Saul. Ini contoh kematian daging. 1 Samuel 9 ayat 1-2 dijelaskan bahwa Saul adalah raja pertama Israel yang berasal dari suku. Dia dipilih karena Tuhan lihat dia apa? Rendah hati, sederhana. Saudara, tapi setelah dia jadi raja, saudara, dia biarkan apa? Kedagingan dia. Ego, sombong, takut sama manusia, kuasai hidup dia. Sampai akhirnya Tuhan, saudara, tinggalkan dia. Saudara, jadi generasi Benyamin sejati harus belajar dari Saul. Panggilan besar tanpa kematian daging akan apa? Runtuh. Ya, saudara diberkati besar kalau sombong, ego hanya untuk pentingkan diri sendiri, selesai. Karena untuk bisa dapat trust dari Tuhan, kasih karunia itu namanya trust kalau saya bilang itu. Bisa dipercaya sama Tuhan untuk kasih karunia. Ya generasi Benyamin bicara generasi yang dipercaya 5 kali lipat. Ya, Saul awali dengan pengurapan tapi kehilangan arah karena tidak matikan keinginan dagingnya. Tuhan ingin melahirkan generasi Benyamin yang berbeda dari Saul. Bukan hanya diurapi, tetapi apa? Dimurnikan untuk bisa dipercaya sama Tuhan. Yang kedua siapa saudara? Mordekai dan Esther. Ini contoh identitas yang diubahkan. Mordekai ini saudara paman Esther berasal dari suku apa? Benyamin. Di masa penindasan Persia saudara. Mereka ini hidup dalam tekanan dan penderitaan. Melalui Haman saudara. Ya kan? Yang punya rencana untuk membinasakan orang Yahudi saudara. Esther berani tampil di hadapan raja. Identitas mereka langsung berubah. Dari bangsa yang tertindas. Bangsa yang menderita. Menjadi bangsa yang diangkat dan dipercaya. Katakan amin. Akhirnya saudara tahu gak? Orang nomor 2 pada waktu Raja Ahasiweros setelah kejadian Haman dibunuh. Siapa saudara? Yang gantikan kedudukan Haman siapa? Mordekai. Saudara, dari bangsa yang ditindas menjadi bangsa yang dipercaya oleh Tuhan. Itu suku Benyamin saudara. Dia ngelindungin betul nubuatannya Yakub. Saudara, itu tergenapi. Hasilnya penderitaan. Kadang-kadang kita menderita itu jangan pahitnya kita ambil. Minta sama Tuhan kemampuan untuk bisa apa saudara? Melepaskan, mengampuni, memberkati. Supaya waktu kita pulih, saudara punya ketajaman yang luar biasa. Ya, generasi Benyamin, dia tidak mendefinisikan identitas dia dengan masa lalu dia. Atau status sosialnya. Saudaraku. Dia bawa mandat, dia bawa amanat ya untuk mengubah penderitaan jadi apa? Kemuliaan. Katakan amin. Yang ketiga, suku Benyamin di Alkitab yang kita kenal siapa namanya? Rasul Paulus. Ini contoh generasi yang hidup dalam firman dan kelimpahan rohani. Saudara, Paulus Filipi 3 ayat 5 katakan apa? Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin. Ini saya melihatnya Paulus ini saudaraku ya. Ini adalah representasi sempurna dari generasi Benyamin di perjanjian baru. Ya, dia mati terhadap daging dia. Dia berkata segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalanku akan Kristus. Dia banyak tuliskan di Galatia 2 ayat 20 juga dikatakan hidupku bukannya aku lagi. Tapi Kristus yang hidup padaku. Hidupku yang aku hidupi sekarang adalah hidup oleh iman kepada anak Allah yang mengasihi aku. Dan yang telah menyerahkan dirinya untuk aku. Saudara, Paulus hidup dengan identitas baru. Menghasilkan apa? Kelimpahan rohani yang luar biasa. Dampaknya apa saudara? Dia tulis saudara, perjanjian baru. Lebih daripada separuh perjanjian baru. Itu tulisan dari siapa? Suku Benyamin. Suku Benyamin. Saudara, luar biasa ya. Karena apa? Suku Benyamin lahir di mana? Bethlehem. Rumah roti. Firman Tuhan, rumah roti.
Siapa lagi yang lahir di Bethlehem? Saudara ingat siapa namanya? Selain Benyamin, lalu turun siapa? Masih ingat siapa? Boas. Lalu Raja Daud. Lalu siapa lagi? Yesus Kristus. Katakan amin. Kasih karunia semua bicara. Ketika ada firman saudara saya tinggal di rumah roti, lahir di rumah roti. Kehidupan saudara, kehidupan yang penuh dengan kasih karunia Tuhan. Bukan ada kekuatan, bukan ada hukum Taurat. Tapi kasih karunia, karena salib. Saudara diberkati dengan pesan ini. Jadi krisis ya. Krisis, itu semua lahirnya Benyamin. Itu merupakan rentetan daripada krisis dari kehidupan siapa? Yakub. Nah besok saudara kita akan bahas tentang 3 krisis yang membentuk lahirnya Benyamin. Saudaraku, saya coba pelajari ini. Kalau kita bisa lewati 3 krisis ini, maka kita bisa dipandang Tuhan, ini orang yang tahan uji, orang yang bisa dipercaya. Untuk apa? Urapan Benyamin 5 kali lipat. Katakan amin. Jadi krisis bukan tanda Tuhan marah sama kita. Krisis adalah ruang bersalin dari Tuhan untuk bisa melahirkan generasi Benyamin. Di balik setiap krisis besar, Tuhan sedang melahirkan generasi baru. Katakan amin. Saya berdoa saudara berkati pesan ini. Amin, kita generasi Benyamin. Kita mau lahirkan itu. Kalau susah, banyak pergumulan apa? Mari saudara lihat ya, satu ya, Benyamin lahir ya kan. Benyamin adalah apa saudaraku? Generasi yang dilahirkan dari apa? Kematian daging. Kita mau berkata Tuhan, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalamku. Ya, aku tidak mau jualan lagi kesusahan, kesedihan. Curhat kemana-mana untuk dapat validasi, diakui, diterima, dikasihani. Aku adalah generasi Benyamin. Generasi yang kuat dan diberkati oleh Tuhan. Katakan amin. Dan aku generasi Benyamin yang dilahirkan di rumah roti di Bethlehem. Yang penuh dengan firman. Yuk kita bangkit berdiri, kita akan berdoa saudaraku. Semua Karena anugerahnya diberikan kepada kita, semua anugerahnya bagi kita bila kita dipakainya. Semua karena anugerah, semua karena anugerahnya diberikan kepada kita. Semua anugerahnya bagi kita bila kita dipakainya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia serahkan mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari makan dalamnya. Angkat cawan. Demikian juga mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur ada persoalan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Haleluya. Yesusku, terima kasih. Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku.
Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Makasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Mari buka kedua tangan. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam anaknya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan yang manis daripada Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai Yesus datang menjemput permainan dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya diberkati, sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.